Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf tadi ada keterlambatan sedikit karena saya prediksi tadi bisa cepat nyampe ke rumah dan ternyata jalanan agak macet, jadi agak muter-muter untuk mencari jalan alternatif biar bisa tiba di rumah. Kemudian ternyata selisih lebih kurang 15 menit dari jadwal yang kita sepakati melalui link Zoom-nya. Bentar ya, ini untuk bahannya masih belum bisa. Oh, ini baru bisa. Baik, untuk UAS mata kuliah kita sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak biro, itu dilaksanakan pada tanggal 16 Juli. Tanggal 16 Juli 2017. Jadi untuk bukunya ini lagi coba saya buka dulu. Hilal belum masuk ya. Udah. Untuk tanggal UASnya di tanggal 16 Juli, pukulnya kalau nggak salah di pukul 14 sampai dengan 15. Tapi coba saya cek dulu di portal untuk memastikannya. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-14 dan minggu depan merupakan pertemuan terakhir kita untuk tatap muka. Akan tetapi kita masih belum tahu apakah minggu depan merupakan hari libur atau tidak. Mengingat ada beberapa kelompok umat Islam yang melaksanakan Idul Fitri di hari Sabtu. Nah, sementara ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, Idul Adha adalah tanggal 10 atau hari Minggu. Nah, apabila hal ini terjadi, berarti untuk perkuliahan nantinya dilaksanakan secara learning ataupun LSIS, ya kan, video record. Nah, untuk mata kuliah hukum legislatif dan eksekutif itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli pukul 15 sampai 16. Jadi nanti tinggal dilihat aja apakah soalnya sudah bisa di download atau tidak melalui portal mahasiswa masing-masing. Karena untuk soal sudah saya masukkan, mudah-mudahan saudara bisa mengerjakannya
Izin Pak, di portal di mananya ya Pak lihatnya? Di portal nanti biasanya ada di kolom kuis ya, atau di kantong tugas atau kuis. Nah, biasa di situ dia kantong tugas atau kantong kuis. Nah, situ sudah masuk untuk soalnya. Dan nanti pun saudara akan nguploadnya juga di situ juga gitu dia. Nah, coba nanti dilihat biasanya di kantong tugas sama kantong kuisnya. Karena kami juga dosen untuk memasukkan soalnya itu di kantong kuis atau tugas, atau nantinya bisa dilihat di bank soal ujian. Nah, itu ada juga. Jadi antara kantong tugas atau kuis dan di kolom bank soal ujian. Nah, apakah sama tampilannya? Ini yang saya nggak tahu dengan portal mahasiswa. Tapi kalau untuk menu di portal dosen bisa dilihat di kantong tugas sama di bank soal ujian. Nah, nanti pun diupload melalui kolom itu juga. Nah, nanti akan muncul di portal saya jumlah mahasiswa yang mengumpulkan jawabannya itu. Nah, sesuai dengan informasi pengumuman yang sudah dibuat oleh biro yang untuk kelas Jumat Sabtu dilaksanakan tanggal 16 sama 15 dan 16 ya, Jumat Sabtu, tapi dia dipercepat dari jadwal yang perkuliahan biasanya. Nah, mekanismenya sama, apakah ditulis tangan atau diketik, karena kita merdeka belajar, jadi saya persilakan saudara untuk menentukan sendiri. Tetapi ya kalau ingin nampak bahwa itu merupakan hasil kerja kita, ya saya sarankan dikerjakan secara bisa tulis tangan kan gitu. Kerjakan tulis tangan di kertas double folio ataupun kertas HPS. Nah, kalau diketikkan ya tidak ada istilahnya kekuatan tangan bekerja, hanya copy paste udah kan gitu. Nah, tapi dia kalau dia tulis tangan ada kemauan saudara untuk mengingat apa yang saudara tulis, ya kan? Jadi kembali lagi kepada saudara, tinggal pilih nanti metode ujiannya yang bagaimana. Nah, kita kuliah merdeka belajar, ya kan? Yang penting tercapai untuk ujiannya. Nah, untuk materi-materi perkuliahan kita sudah bisa nanti di-download di e-learning. Nah, seperti itu. Pun ini setiap pertemuannya hanya 2 atau 3 orang yang hadir, tapi tidak menjadi kendala. Ya, mohon maaf saya beberapa minggu kemarin tidak bisa untuk tatap maya karena sedang berada di luar. Nah, inilah karena
Saya tadi prediksi bisa terkejar saya balik dari kantor, ya kan tadi jam 14 ataupun jam 2.15 saya gerak, namun ternyata macet karena biasanya dari Lapang Merdeka, ya kan, karena Lapang Merdeka ditutup selama 2 hari atau bahkan sampai besok, paksa mutar dari jalan yang lain. Nah, ternyata jalan tersebut juga macet. Akhirnya menikmatilah kemacetan sampai dengan di rumah tadi pas 15.30. Kemudian saya buka dulu untuk laptopnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi perkuliahan kita mengenai hukum legislatif dan eksekutif. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan presiden dalam menyatakan perang dan membentuk perjanjian internasional. Nah, sama-sama kita pahami bersama, sudah kita pelajari bahwa presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, maka kekuasaan presiden dapat melakukan pembentukan perundang-undangan bersama-sama dengan legislatif, kan gitu. Karena peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang bisa berasal dari pemerintah untuk rancangan undang-undangnya. Dan juga bisa berasal dari legislatif itu sendiri. Nah, kemudian dalam hal yudikatif, eksekutif ini juga memiliki kewenangan dan dalam hal mengangkat hakim konstitusi. Nah, ada sudah kewenangan daripada presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Kita bisa lihat kekuasaan presiden kemudian sebagai kepala negara adalah merupakan kekuasaan eksternal presiden. Kalau dia membentuk peraturan perundang-undangan ataupun melaksanakan tugas pemerintahan, nah, itu merupakan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintah. Nah, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ayat 2-nya, presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Nah, ini maksudnya inilah kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia ataupun kesatuan negara Republik Indonesia, kedaulatan kita. Maka apabila ada pihak-pihak yang ingin untuk mengganggu ketentraman dan ketertiban rakyat kita ataupun bangsa kita, maka disinilah munculnya kekuasaan presiden dalam menghadapi persoalan ini. Apakah menyatakan perang atau melakukan perdamaian, musyawarah, karena kita merupakan negara yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Artinya segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan dulu dengan musyawarah. Ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum bagi Indonesia untuk membentuk atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional baik yang dilakukan dengan satu negara atau disebut dengan bilateral maupun yang dilakukan Indonesia dengan banyak negara atau multilateral. Kekuasaan untuk membentuk perjanjian internasional merupakan perwujudan kekuasaan presiden dalam hubungan internasional. Selain mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi selain melakukan perjanjian internasional, presiden juga bisa mengangkat wakil untuk menempatkan wakil-wakil negara di negara yang melakukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dengan negara kita. Apa itu? Yaitu duta besar maupun konsul. Dan demikian sebaliknya. Negara lain dapat menempatkan dutanya atau konsulnya di negara kita. Sepanjang Indonesia melakukan kerjasama hubungan baik dengan negara tersebut. Dan seperti saat ini ada di Medan ya, ada Jepang, Malaysia, Singapura, Amerika, kemudian apa lagi ya? India, yang tahu saya India, Malaysia, Singapura, Jepang, India. Ada lebih kurang 5.
Rusia ada juga kantor perwakilannya di sini. Kedudukan presiden sebagai kepala negara tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Dilihat dari segi hukum perjanjian internasional, baik kepala negara maupun kepala pemerintahan diakui sebagai organ yang mewakili negara untuk membentuk perjanjian internasional. Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Maka pembentukan perjanjian internasional oleh presiden hanya dapat dibedakan berdasarkan jenis perjanjian yang ditandatangani. Terhadap perjanjian yang dilakukan antar kepala negara dilakukan oleh presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Hubungan internasional. Fungsi daripada presiden sebagai kepala negara yaitu melakukan kerjasama dengan negara lain. Sedangkan terhadap perjanjian antar kepala pemerintahan ditandatangani presiden sebagai kepala pemerintahan. Misalnya antara menteri dengan menteri, kemudian butuh persetujuan oleh DPR, maka presiden menandatanganinya sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden untuk membentuk perjanjian dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan didasarkan pada pasal 4 yang menegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Tadi ya diingat, apabila perjanjian itu dilakukan antar kepala negara, ya kan, maka presiden dalam hal tersebut bertindak untuk dan atas nama sebagai kepala negara Republik Indonesia. Namun apabila perjanjian tersebut dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah Indonesia atau dengan presiden, maka dalam hal ini presiden menjalani kewenangannya berdasarkan sebagai kepala pemerintahan. Nah, mengapa perjanjian internasional itu harus dilakukan dengan persetujuan DPR? Hal ini karena untuk melaksanakan checks and balance terhadap kekuasaan presiden dalam membuat perjanjian internasional. Artinya kekuasaan itu tetap berada di tangan presiden. Nah, selain itu adalah
agar DPR sebagai wakil rakyat melihat sejauh mana perjanjian yang dibuat oleh presiden dengan kepala negara lain tersebut memiliki daya manfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan hanya bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Dan supaya masyarakat dapat melihat apa yang dikerjakan oleh presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Nah, selain itu juga tujuan DPR dikusertakan untuk menyetujui dalam membuat perjanjian internasional adalah dalam rangka mencegah kemungkinan presiden menyalahgunakan kekuasaannya, karena belum adanya peraturan perundang-undangan, maka praktek kenegaraan yang berlaku di Indonesia mempunyai kedudukan penting. Jadi, demikian siapa saja pada masa itu berhak untuk menandatangani sebuah perjanjian internasional. Apakah ini menyalahi aturan atau tidak? Berdasarkan praktek ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan pembentukan perjanjian internasional oleh presiden, maka tidak semua perjanjian harus mendapat persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan surat Presiden kepada Ketua DPR nomor 2862/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Menyatakan menurut pendapat pemerintah, perkataan perjanjian dalam pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara asing, tapi hanya perjanjian-perjanjian terpenting saja, yaitu mengandung soal-soal politik yang lazimnya dikehendaki dalam bentuk traktat. Dan ini merupakan satu sumber hukum kita, kan ada undang-undang, undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian jurisprudensi, dan kemudian doktrin dan traktat. Artinya hanya perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat untuk kemakmuran rakyat itulah yang bisa dijadikan dalam bentuk traktat. Nah, untuk menjadi traktat nanti akan ada pengesahan oleh DPR. Praktek pembentukan perjanjian internasional oleh presiden dibedakan antara satu, perjanjian dalam bentuk traktat, dua, perjanjian dalam bentuk persetujuan.
dalam hal ini membuat surat, dalam hal ini menurut surat Presiden nomor 2826 tadi, mengatakan Presiden akan menyampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan DPR hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja. Sedangkan perjanjian-perjanjian lain akan disampaikan kepada DPR hanya untuk diketahui. Jadi perjanjian yang penting tadi itu nantinya akan dibuat menjadi undang-undang. Nah, maka nanti bentuknya adalah contoh ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pengesahan perjanjian internasional bla 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 bla. Nah, nanti akan dibuat dalam kurungnya nama Inggrisnya. Jadi seperti itu. Nah, di luar itu hanya sifatnya DPR mengetahui saja, oh ini ada kegiatan yang dilakukan oleh Presiden, ya kan, kerjasama internasional. Kan itu dia, ya sudah. Baik, untuk materi hari ini kita padati sampai 10 menit terakhir lagi ya. Menit ini ya 40 menit pertama ini ya kan, karena Hilal sepertinya sama Dedi kan sambil kerja nih. Gimana, sepakat Hilal sama Dedi? Jadi nggak usah kita tambah lagi untuk 15 menit atau 20 menit keduanya. Halo? Oke, Pak. Siap. Nah, ya kan, mana tahu ada mau kerjanya belum selesai pula, ya kan, terganggu pula nanti, marah pula bosnya ya kan. Nah, jadi perjanjian-perjanjian apa saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR sebelum disahkan oleh Presiden? Yang pertama adalah soal-soal politik atau persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara. Jadi ibaratkan tidak ada pengakuan terhadap negara Indonesia. Nah, atau agar Indonesia bisa dikenal oleh masyarakat dunia, maka dilakukanlah perjanjian internasional ini dalam segi politik, ya kan. Kemudian yang sifatnya dapat mempengaruhi politik luar negeri, yang inilah saat ini sedang dilakukan oleh Presiden untuk tujuan perdamaian. Nah, ini posisi Presiden sebagai kepala negara, menghentikan perang antara Ukraina dengan Rusia. Dan itu dia. Ya, mudah-mudahan ada titik terang dari negosiasi tersebut, dengan antara Rusia dengan Ukraina menyatakan selesai untuk perangnya. Sampai saat ini belum ada hasil. Mudah-mudahan dengan kehadiran Presiden kita, pertikaian, perang sahabat, perang saudara antara Ukraina dengan Rusia ini bisa selesai. Sama juga mudah-mudahan Presiden juga bisa menghentikan ataupun
berkunjung ke Palestina dan Israel. Jangan hanya Rusia dan Ukraina, tapi harus bisa juga ke Palestina dan Israel, karena itu lebih lama, perangnya sudah berpuluh tahun, tidak pernah berhenti. Nah, seharusnya itu yang menjadi PR bagi negara kita, bagaimana kita bisa mempengaruhi politik luar negeri kita yang dikenal oleh masyarakat dunia, yang bisa mendamaikan perang yang berlangsung antar negara. Yang ketiga, perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem peraturan perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal kewarganegaraan dan kehakiman, misalnya juga dengan hak asasi manusia, ya kan, perlindungan terhadap ketenaga kerjaan. Nah, itu juga memerlukan persetujuan dari DPR ketika ingin mengadakan perjanjian internasional. Waduh, wah sudah ada seng tetangga yang mau terangkat. Angin puting beliung di daerah rumah saya ini cukup kencang. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, sebagai alasan mengapa tidak semua perjanjian harus memperoleh persetujuan DPR adalah yang pertama, apabila semua perjanjian internasional memerlukan persetujuan DPR sebelum disahkan Presiden, maka pemerintah tidak akan mempunyai keleluasan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya. Artinya dibatasi kegiatan presiden itu sebagai kepala negara. Nah, jadi kan presiden yang bisa mengetahui bersama dengan menteri-menterinya sejauh mana perjanjian itu bisa bermanfaat bagi rakyatnya. Yang kedua, prosedur konstitusional yang lancar akan mendorong tindakan-tindakan cepat dari pemerintah terhadap perkembangan hubungan internasional yang semakin intensif. Yang ketiga, adanya beraneka ragam materi perjanjian internasional, baik mengenai masalah-masalah penting dan besar, serta ada yang mengenai hal-hal yang sifatnya teknis dan kecil-kecil saja. Nah, sehingga tidak semua perjanjian internasional itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Inilah 3 alasan yang paling mendasar kenapa tidak semua perjanjian internasional itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Nah, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Terdapat 2 alasan yang memperlihatkan perjanjian kerjasama antara negara menjadi bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menunjukkan di dalam sistem yang ditunjukkan dalam sistem perundang-undangan kita adalah dasar menimbang huruf A secara garis besar menetapkan aturan untuk membuat perjanjian internasional itu harus ada melaksanakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Setiap perjanjian internasional itu yang apa aja, yaitu melindungi segenap
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang menunjukkan bahwa negara Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat internasional. Nah, kemudian di dalam pasal 9 Undang-Undang 24 tahun 2000 menyatakan pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional, dan pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Baik, demikian untuk materi kita pada hari ini. Sebentar lagi akan habis, kita tutup aja nih ya. Bagaimana? Hilal, Dedi? Oke, Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.